Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kali ini Bapak Ibu, saya masih membawa informasi terkait dengan honorer. Di tengah-tengah hiruk-pikuknya tentang pernasiban ya tenaga honorer, di mana direncanakan tahun ini adalah tahun yang barangkali ngeri-ngeri sedap ya bagi teman-teman tenaga honorer, karena ada wacana untuk penghapusan tenaga honorer di bulan November, tepatnya 28 November 2023. Tetapi paling tidak Bapak Ibu, saya ingin coba menyampaikan, barangkali ini adalah kabar yang bisa membuat ya sedikit agak lega begitu Bapak Ibu. Tenaga honorer pasti senang dengan informasi ini ya. Menpan RB pastikan hal ini, kemudian tolong ditonton videonya Bapak Ibu, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham apa yang ingin kami sampaikan untuk kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan tenaga honorer dengan informasi ini paling tidak bisa bernapas lega. Informasinya seperti apa Bapak Ibu? Baik, saya bacakan Bapak Ibu. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung, peraturan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2023 hanya akan ada PNS dan P3K di instansi pemerintah, ini menunjukkan bahwa tenaga honorer harus dihapus. Ya, jadi kalimatnya kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang regulasi ini benar-benar dijalankan, maka di bulan November, per November 2008 hanya ada 2 ya ASN itu, PNS dan P3K. Nah, Menteri Pan RB Abdullah Aziz Azwar Anas Bapak Ibu memberikan keterangan mengenai hal ini untuk diketahui para honorer yang kini harap-harap cemas akan nasibnya di masa depan. Nah, berdasarkan data BKN, jumlah tenaga honorer ini sudah mencapai lebih dari 2 juta orang. Nah, dengan banyaknya tenaga honorer di Indonesia, apakah akan terjadi penghapusan atau PHK massal mendekati bulan November? Ya, nah insya Allah Bapak Ibu nanti akan kita jawab. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya berita ini paling tidak bisa memberikan ketenangan ya, terutama bagi teman-teman kita yang honorer. Nah, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap tenaga honorer saat jatuh tempo penghapusan yang diatur oleh PP nomor 49 tahun 2018, maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran secara tiba-tiba. Jadi memang dilematis ya, dilematis Bapak Ibu. Nah, ini akan menambah akumulasi pengangguran tentunya kalau benar-benar dihapus ya tenaga honorer ini. Baik, kita bacakan dulu. Kekurangan tenaga kerja di instansi pemerintah pun akan meningkat. Nah, padahal banyak tenaga honorer yang memiliki peran penting dalam pekerjaannya. Nah, sebelumnya Menteri Pan RB ini Bapak Ibu memiliki 3 opsi ya, 3 pilihan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer menjelang penghapusan. Yang pertama, ini opsi pertama, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi pegawai ASN. Nah, sepertinya Bapak Ibu sepakat ini kalau opsi yang pertama yang dipilih. Opsi yang kedua, melakukan PHK massal secara keseluruhan. Dan opsi yang ketiga, melakukan pengangkatan dengan prioritas tertentu. Nah, sepertinya sepakat ya kalau opsi yang pertama yang dipilih, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi pegawai ASN. Namun masalahnya begini, Menteri Pan RB kemudian menyatakan bahwa opsi pengangkatan seluruh tenaga honorer ini menjadi ASN akan memberikan beban yang sangat besar bagi negara. Betul. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jika dilakukan pengurangan tenaga kerja honorer secara keseluruhan atau PHK massal, ini juga akan menjadi masalah ya di sektor pelayanan publik. Artinya ada beberapa instansi yang kosong yang bisa mengganggu terhadap pelayanan masyarakat tentunya. Kemudian tenaga kerja honorer di berbagai wilayah diakui sangat membantu dan menjalankan pemerintahan, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, Menteri Pan RB Bapak Ibu memastikan bahwa tidak akan terjadi PHK massal ya bagi tenaga non ASN atau honorer, dan akan dicari solusi terbaik ya. Ini atas arahan Presiden kita. Nah, hal ini tentu merupakan kabar gembira ya bagi honorer, karena ada dukungan dari Pak Presiden bahwa untuk segera dicarikan solusi, jangan sampai terjadi PHK massal.
Nah, ini mungkin kabar gembiranya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam hal penyelesaian tenaga honorer, Menpan RB menjelaskan bahwa tidak ada penambahan anggaran, sehingga pengangkatan seluruh honorer menjadi ASN dianggap tidak mungkin juga gitu. Nah, saat ini tenaga honorer yang sedang diangkat sesuai prioritas adalah honorer di sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi masih prioritas ada di dua instansi ini ya, di sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, terdapat 7 ribuan ya, 700 ribu maaf, terdapat 700 ribu peluang bagi tenaga kesehatan dan pendidikan yang ingin menjadi pegawai honorer. Namun hanya 400 ribu saja peluang yang telah terisi atau diusulkan pada saat itu. Nah, dalam rangka mengurangi jumlah honorer, pemerintah berencana, Bapak Ibu, untuk menawarkan 1 juta peluang pegawai ASN pada tahun 2024, tahun depan. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk guru dan tenaga kesehatan honorer, tetapi berlaku juga untuk pegawai honorer lainnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pemerintah berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap pegawai negeri honorer. Sementara itu, opsi penyelesaian jelang penghapusan masih sedang dipertimbangkan. Jadi artinya Bapak Ibu, insya Allah ya dalam hal ini pemerintah tidak tinggal diam bagaimana menyelesaikan tentang pernasiban tenaga honorer menjelang 28 November 2023 yang rencananya ada penghapusan. Kalau melihat dari informasi ini Bapak Ibu, insya Allah ya tenaga honorer akan segera dicarikan solusi dan untuk menghindari ya PHK massal secara besar-besaran begitu ya, sehingga akan mengganggu terhadap pelayanan publik begitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kabar gembiranya ya, kita berdoa mudah-mudahan segera pemerintah menyelesaikan tentang honorer ini, segera mencari solusi yang terbaik ya dan bijak tentunya terhadap teman-teman kita yang masuk kategori honorer ini. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya, mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.